Gak dapat hadiah. Tapi kalau udah gak kuat turunin aja. Ya mulai ada tangan-tangan yang turun. MD rajin lari tiap hari napasnya kuat. Oke, mulai banyak yang turun. Oke, terima kasih semua. 1 menit cukup, boleh kasih tepuk tangan. Thank you, Don. Makin lama ya, tadinya tuh di belakang banyak banget. Makin lama semua pada turun. Terus kayaknya tuh ada yang bener-bener, ada yang gini ya, ada yang sedikit sungguh-sungguh. Jadinya tahan napas tapi hirup-hirup, curi-curi dikit. Itu kelihatan. Ada yang bener-bener jujur. Ditahan sampai mukanya tuh kayak udah. Ada yang emang kalau yang rajin olahraga kelihatan. Kayak MD santai aja. Napasnya panjang lari tiap pagi. Bermacam-macam tapi kebanyakan makin lama kalau kita terusin mungkin sampai 5 menit. Ya tangan pada turun semua kayaknya ya. Atau mungkin 10 menit itu. Ada gak ya manusia sanggup nahan napas 10 menit? Rata-rata yang turun itu apalagi yang udah sungguh-sungguh melakukan. Turun begitu turun tuh langsung. Itu tadi saya lihat dari belakang ada yang sungguh-sungguh sekali gitu ya. Berdedikasi tinggi, terima kasih loh, terima kasih. Kenapa? Kenapa kita lakukan aktivitas ini? Untuk yang benar-benar sungguh-sungguh ngelakuin nahan napas, tadi sekitar 2 menit tuh. Di dada ini lama-lama makin sesek ya. Dan ketika dada ini terasa sesek, apa yang ingin kita lakukan? Bukan narik napas lagi ya. Kita pengen cepet-cepet, ya kan? Kalau kita udah hirup dalam-dalam, ditahan, ngap, ya muka biru ya. Pertama kali mau kita lakuin apa? Hembusin napas ya. Karena ada CO2 di paru-paru kita. Penuh. Dan itu kalau terus-terusan ditahan, itu akan mengganggu kemampuan darah kita untuk menyerap oksigen. Akibatnya bisa fatal. Pingsan dan lain sebagainya. CO2. Makanya otak kasih sinyal ke paru-paru, ke seluruh tubuh. Bikin kita ngerasa sesek, suffocating. Tapi ketika kita ngerasa sesek, kita pengennya hembusin, bukan tarik nafas lagi. Nah CO2 ini seperti dosa. Kalau cuman sebentar ada di paru-parunya, kita gak akan sampai mukanya biru kayak tadi. Gitu. Tapi makin lama kita tahan di paru-paru kita, muka mulai membiru, mata mulai pusing. Coba deh, ini kan situasinya divisi. Coba kalau kita benar-benar kita nggak bisa ngebuang udara yang masuk dalam diri kita, itu benar-benar sesak banget. Seperti dosa. Kalau cuma bentar seperti nggak ada efeknya. Tapi semakin lama kita tahan itu, semakin lama kita simpan dalam kehidupan kita, dosa itu pasti ada waktunya dosa itu akan menghancurkan dan merusak hubungan. Menghancurkan. Sesimpel apapun dosa itu. Diawali mungkin pornografi. Iseng dulu awalnya. Iseng. Kan aku udah beger nih. Udah remaja. Gak apa-apa teman-teman juga nonton sekali gak apa-apa. Dari iseng berkembang tiba-tiba jadi stress release. Tiap stres carinya itu. Lalu berkembang lagi jadi rutinitas. Sampai ada jadwalnya. Tanpa terasa tiba-tiba berkeluarga. Kan udah berkeluarga, gak perlu pornografi lagi. Tiba-tiba 2-3 tahun pernikahan. Loh kok aku ended up di perselingkuhan ya? Ini cuma analogi. Tapi banyak teman-teman saya yang konseling, yang curhat sama saya, pernikahannya bermasalah. Teman-teman cowok saya rata-rata punya masalah sama pornografi yang belum diberesin. Ketika masuk ke pernikahan. Contoh lain supaya aplikatif ya. Yang kecanduan sosial media. Awalnya cuman iseng liatin influencer favorit gue yang kebetulan lagi flexing. Start with a thoughts. Enak ya kayaknya hidup jadi dia. Wih pesiar, wih jalan-jalan. Terus mulai diliatin, terus di follow sampai ke belakang-belakangnya. Kok hidup aku gak enak ya? Kok dia lebih diberkati ya?
Lalu mulai ngerasa nggak aman, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Lalu supaya bisa ngerasa nyaman, cari selebriti yang kaya tapi kena skandal. Di repost. Nih walaupun kaya ternyata begini. Tanpa terasa waktu kerja dipakai buat begituan. Tanpa terasa waktu sama keluarga dipakai buat scrolling Instagram. Tanpa terasa udah gak doa lagi. Bangun-bangun pagi-pagi yang pertama dilakuin ngepoin kehidupan orang. It destroy your career, your life. And it will disconnect you, merusak relasi kita. Kalau kita sudah hidup di dalam dosa, kita gak akan ngerasa nyaman. Bergaul dengan orang-orang yang value-nya, hobinya beda sama kita. Tapi the author of sin, empunya, sumbernya segala dosa, buat si iblis, si jahat, ngelihat hidup kita berantakan, ngelihat hubungan kita rusak dengan sesama manusia, buat dia itu cuma bonus loh. Beneran, cuma bonus. Bahkan kalau bisa gak perlu kita ngerasain. Kalau hidup kita berantakan, kalau hubungan kita rusak, biasanya kita bertobat ya. Cari Tuhan ya. Main missionnya, yang iblis paling mau tuh bukan kalau bisa hidup kita berantakan, kalau ngelihat hubungan kita rusak, itu bonus. Yang utama dia ingin memisahkan kita dengan Tuhan kita. Disconnect yang paling parah dari dosa adalah memisahkan kita dengan Tuhan kita. Kenapa dosa memisahkan kita dengan Tuhan kita? Kalau simpelnya dibilang, karena Tuhan kita kudus. Tapi kalau kita mau selami lebih dalam, bukan Tuhannya tuh jijik, kamu berdosa dekat jauh-jauh, aku ini kudus. Bukan. Setiap kali kita memilih untuk mencari kelegaan sesaat dari dosa, itu kan kita yang milih ya. Kalau kita stres, kita kesepian, kita bisa milih untuk hilangin kesepian kita dengan pornografi, masturbasi. Kalau stres, kita mungkin bisa hilangin stres kita dengan alkohol, dengan obat terlarang, dengan scrolling Instagram berlebihan. Dan ketika kita milih cari kelegaan dari situ, we say no to God. We say yes to something yang pada akhirnya akan merusak kita, we say no to God. Terus menerus saying no to God. Di hidup kita yang fana ini, nanti kalau di kekekalan gimana? Pilihan kita sepanjang hidup menunjukkan sikap hati kita yang sebenarnya. Dan Tuhan menghargai kehendak bebas. Ayat favorit Oji ya, di hadapan kita ada berkat, ada kutuk ya Oji ya. Kehendak bebas. Ada orang yang binasa, bukan karena Tuhan itu galak, tapi Tuhan menghargai kehendak bebas. Wait, nanti dulu. Sin disconnect. Kalau dosa terus-terusan terpisah dari Tuhan. Kok kayaknya bukannya Yesus itu sudah mati ya di kayu salib untuk menebus dosa. Bahkan tagline community kita ini katanya community of sinner. Berarti asal percaya Yesus gak apa-apa dong dosa. Nah, ada yang ngajarinnya kayak gitu. Mungkin ada juga yang percaya di sini seperti itu. Gak apa-apa hidup dalam dosa. Gak akan disconnect kita sama Tuhan asal percaya Yesus. Karena Yesus mati menebus dosa kita. Mungkin ada yang bilang kayak gitu ya. Dan kan Tuhan menerima aku apa adanya. Asal percaya Yesus gak apa-apa hidup dalam dosa. Masalahnya Alkitab tidak bilang seperti itu. Alkitab tidak bilang seperti itu. Sermon pertama dari paus pertama pada calon member pertama gereja kita. Diajarin langsung sama Tuhan Yesus. Dia khotbah awalnya itu menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Karena yang mendengar itu kebanyakan orang Yahudi. Dia bilang kelihatan buktinya dari kematiannya dan kebangkitannya. Dia membawa keselamatan bukan cuma dari penjajahan bangsa Roma, tapi dari maut, dia mengalahkan maut. Dan karena ketika dia sermon itu dipenuhi kuasa, umat tersentuh. Lalu nanya, supaya kami selamat, kami harus apa? Nah Petrus bilangnya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Petrus gak bilang, enggak kamu gak perlu lakuin apa-apa.
Yesus yang udah mati sekarang apapun yang kamu lakuin, pasti kamu masuk surga. Enggak, Petrus gak bilang gitu. Petrus juga gak bilang, dibaptis saja, udah. Secara status sosial, secara KTP, secara data, jadi pengikut Kristus. Hidup ya terserah, lanjutin aja hidupmu. Yang penting percaya aja. No, Petrus bilang bertobat dan dibaptis. Bertobat dan dibaptis, satu kesatuan. Dan dibaptis pada masa itu beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang kita di masa anugerah. Dari bayi bisa dibaptis, terima pendidikan iman dari orang tua kita. Di masa itu ketika kita dibaptis, di depan umum declare kita mengikut Kristus, itu kayak kasih cap di jidat, siap mati. Why? Kamu orang Roma dibaptis, kamu gak akan lagi nyembah kaisar. Bisa dibunuh kapan aja. Kita orang Yahudi dibaptis masa itu, kita gak lagi ikut hukum Taurat. Wah, apalagi kita dibaptis berarti kita jadi pengikut yang menurut orang Yahudi itu si nabi palsu yang ngaku-ngaku anak Allah. Santo pelindung saya mati dirajam, Stefanus. Karena declare imannya. Ketika kita memberi diri dibaptis, kalau kita bukan orang Yahudi, bukan orang Roma, pasti kita penyembah berhala dulunya kalau zaman dulu. Keluarga kita, teman-teman kita semua akan lihat orang murtad nih, nyembah Tuhan yang baru, Tuhan Yesus. Zaman itu dibaptis itu bukan cuman sekedar ikut-ikutan tren biar hype terlihat rohani. Nyawa taruhannya. Jadi orang yang memberi diri dibaptis, dia benar-benar melakukan itu dengan kesadaran penuh bahwa dia siap mati untuk mempertahankan apa yang baru yang dia percayai. Dan kepercayaannya itu akan terlihat dari cara dia hidup. Makanya Petrus bilang bertobatlah. Bertobat berarti ambil keputusan meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dengan cara hidup yang baru sesuai dengan ajaran Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu mati bukan supaya kita datang ke Dia dapat tiket sakti, tiket ke surga. Lalu kita kembali ke hidup lama kita. Karena kita punya tiket sakti ini yang sering kita dengar sekarang, kita gak akan pernah kena masalah, rezeki kita selalu lancar, gak akan pernah kena penyakit dan kita bisa berdosa. Tapi kita gak akan kenal konsekuensinya karena pegang tiket sakti. Itu gak diajarin di Alkitab. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita dengan dosa yang kita lakukan dulu sebelum kenal Dia. Dan setelah kenal Dia kadang kita juga bisa jatuh gak sengaja ngedosa. Atau bahkan ada waktunya kita ngerasain hati dengan sengaja berdosa. Dengan semua keberdosaan kita. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban, kita bisa datang ke Bapa. Kalau dulu gak bisa. Orang berdosa mendekat ke Bapa yang Maha Kudus, mati. Tapi karena penebusan Yesus kita bisa datang dengan dosa kita, minta ampun. Bukan, Tuhan ini dosanya aku titipin ya, aku mau ngedosa lagi nanti aku balik lagi. Minta ampun, dari pengampunan Tuhan ada relasi yang dipulihkan. Dari relasi yang dipulihkan, we receive something better. Kenapa Tuhan mau kamu ninggalin dosa? Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Katakan kanan kirinya, God has something better for you. Tuhan itu lewat relasi kita yang dipulihkan, Tuhan mau kasih kita sesuatu yang lebih baik. Yang memampukan kita untuk meninggalkan dosa. Kalau dosa menghancurkan, the love of God. If sin destroy, love of God restore. If sin disconnect, love of God reconnect you with the right people and with God. And today, through His Holy Spirit, God want to restore and reconnect your life. Amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan. But to do that, untuk menerima kasih Tuhan yang memulihkan kita, yang memulihkan relasi kita, sama seperti analogi tadi napas. Makanya tadi bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. We need to live. Meninggalkan, exhale, hembuskan, buang dosa yang mungkin sampai sekarang masih ada di hati kita.
Sebagian dari teman-teman hadir di sini mungkin udah ngerasain jadi korban dosa, tapi dipulihin sama Tuhan jadi ada di sini. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang masih pegang prinsip, kan Tuhan menerima aku apa adanya. Ya dia menerima kamu apa adanya. Tapi kalau kita yang apa adanya ini berelasi dengan dia yang luar biasa, kita yang apa adanya ini tuh pasti berubah. Dari buahnya lah pohon dinilai. Kalau kita terus-terusan hidup dalam dosa bilang, aku apa adanya aja sama Tuhan. Saya gak menghakimi, tapi saya pernah ada di kondisi kayak gitu. Dan itu Tuhan ajarin, kenapa kamu ngomong apa adanya terus? Karena hati kamu tuh belum benar-benar terbuka sama Tuhan di area itu. Makanya pembenaran diri terus, apa adanya aja. No, kalau kita benar-benar buka hidup kita sama Tuhan, He will transform us. Semakin serupa dengan putranya. Nah sekarang singkat aja, karena ini yang paling penting poin pertamanya. 4 langkah aplikatif. Kalau kita mau exhale, sesuatu yang masih menghalangi masuknya kasih Tuhan yang memulihkan kita. Let's see. Yang pertama, baca sama-sama. Sadari, selama kita tinggal di daging, di tubuh ini, yang namanya kecenderungan berdosa akan selalu ada. Kita harus sadar kita sebagai manusia ini punya kelemahan. Rasul Paulus di kitabnya pada umat Galatia menyebut ini keinginan daging. Daging ini punya kepengen. Dan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Diwarisin dari Adam dan Hawa. Sejak kejatuhan mereka. Gereja Katolik pakai istilah yang lebih simpel sebutnya kecenderungan berdosa. Ini sesuatu yang sifatnya spiritual tapi buahnya nyata. Setiap dari kita punya kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Kelemahan yang berbeda dipengaruhi berbagai hal. Dari cara kita dibesarkan, dari film-film yang kita tonton, dari pergaulan kita. Tapi setiap orang itu tuh ada dosa-dosa tertentu yang kalau kita itu lebih gampang jatuh di area ini. Kalau temanku lebih gampang jatuh di area itu. Setiap dari kita punya itu. Bukan dari Tuhan loh, Tuhan gak menciptakan kita dengan kecenderungan berdosa. Karena kejatuhan Adam dan Hawa. Ini gak bisa dihilangkan, tapi bisa ditaklukkan. Makanya buah roh salah satunya adalah pengendalian. Berarti diri ini harus dikendalikan ya. Walaupun udah ada Roh Kudus bukan berarti kecenderungan berdosanya hilang. Kecenderungan berdosanya tetap ada. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa taklukkan. Kita bisa kendalikan. Tapi supaya Tuhan bisa bantu kita. Dan kita butuh bantuan Tuhan. Tapi supaya Tuhan bisa bantu kita harus izinkan Dia membantu kita. Kalau kita jaim, Tuhan, aku gak punya kelemahan. Loh, padahal Tuhan tahu kita punya kelemahan, Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Jangan jaim sama Tuhan, datang apa adanya. Tuhan ini kelemahanku. Kan kelemahan, punya kelemahan bukan berarti udah dosa ya. Kelemahan ini justru kalau kita gak sadari, kita jadi reckless jalan ini hidup. Nyelonong aja kemanapun. Bisa jatuh ke pencobaan yang sebenarnya kita gak perlu jatuh di situ. Kena konsekuensi masalah yang sebenarnya kita gak perlu kena. Masalah dalam kehidupan gak dicari aja udah datang sendiri. Kalau kita gak sadar kelemahan kita cari masalah tanpa kita sadari. Tapi jangan berhenti di yang pertama aja, oh sadar kelemahanku ini. Kalau udah sadar sama Tuhan bareng-bareng, masuk ke yang kedua, ayo sama-sama. Tahu kelemahan kita, itu kunci pertama untuk menang melawan dosa. Kalau mau menang lawan dosa, jangan dilawan ketika tengah-tengah kita lagi ngedosa. Contoh ya, cowok-cowok yang bergumul sama pornografi, tengah-tengah nonton porno. Terus lu berusaha lawan keinginan itu buat matiin itu film. Oh itu susah. Yang alkoholik, udah tengah-tengah minum, udah setengah botol habis, udah rada-rada mabok. Oh kau harus berhenti, aku berhenti, aku gak boleh berdosa. Susah. Yang kecanduan nonton film Korea 12 episode, udah nonton 6, oh harus berhenti, ini udah dosa ini. Anak gak diurus, makanan belum dimasak, tapi udah 6 episode, susah. Rahmat Tuhan memampukan tapi susah.
Yang tahu, saya udah sering dulu waktu awal pertama kali pertobatan saya, salah satu yang paling pertama Tuhan kan proses one by one. Kekudusan seksual saya. Saya punya kecenderungan untuk jatuh di dosa seksual waktu awal-awal pertobatan saya. Dan saya udah sering cerita ya. Lebih baik blok dari pertama kali nonton film ada adegan-adegan gak jelas, udah gak usah dilihat. Lah gak ngelihat adegan itu juga gak akan mati. Scroll Instagram ada foto-foto yang udah tahu kalau ngelihat ini pikiran kemana-mana. Udah delete aja sekalian. Langsung tutup Instagramnya malah. Kalau saya dulu. Karena kalau saya tahu ini kelemahan saya lihat lagi mikirnya makin kemana-mana. Yang udah tahu tendensinya kecanduan Instagram, pasang timer 10 menit, tutup. Langsung pilih dari awal yang mau dilihat itu, lihatlah yang membangun. Di Instagram juga ada firman Tuhan. Ada yang positif, bukan nge-stalkingin orang flexing. Makin stres lo lihat Instagram ntar. You need to remove the temptation. Sebelum itu jadi besar, sebelum kita jatuh dalam dosa, sebelum kita tengah-tengah proses berdosa, kita udah tahu temptation ini masuk dari mana, remove. Because God has something better for you. Kamu stres, lonely, sepi, udah terbiasa pornografi. Remove pikiran-pikiran, aduh aku lagi stres, aku harus mikir yang gak benar. No, Tuhan bisa berikan kelegaan yang lebih baik. Amin. Remove. Nah, yang ketiga adalah, baca sama-sama. Kalau sampai kita udah tahu kelemahan kita udah remove godaan-godaan itu, tapi ada kalanya kita itu tetap jatuh. Nah, kalau udah jatuh, ya belajar bertanggung jawab. Jangan kayak leluhur kita ini. Kejadian 3, 1-24. Hawa, Adam, kenapa kamu makan buah itu? Dia salahin perempuan. Tendensi kita para pria. Kadang-kadang apalagi kalau udah punya istri, dikit-dikit salahinnya, kok kamu gak ingetin aku sih? Nah. Nanti perempuan salahin setan. Manusia ini kalau berdosa tendensinya menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, responsible. Berani bertanggung jawab atas keputusan kita. Karena kalau setiap kali kita berdosa, kita ini membiasakan diri menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu, menyalahkan kondisi. Ada masa di mana saya itu dulu dikit-dikit salahin orang tua saya. Kalau udah ribut sama orang, oh saya jadi abusive. Karena saya dulu sebelum mama papa saya mengenal Tuhan, saya di-abuse. Jadi saya abusive. Gara-gara mereka mukulin saya jadi pukulin itu orang. Nah, kedengarannya make sense tapi kan gak logik ya. Saya mengalami luka bertahun-tahun yang lalu, udah gitu akibat luka itu kesenggol dikit saya pukulin orang yang bahkan gak bertanggung jawab sedikit pun atas luka yang saya alami bertahun-tahun yang lalu. Kalau kita terus-terusan terbiasa nyalahin keadaan, kita lagi menyerahkan kendali dalam hidup kita atas sesuatu yang gak bisa kita kendaliin. Gak bisa kita ubah. Kelakuan orang gak bisa kita kendaliin kan? Apakah kalau kita stres, apakah kalau kita kesepian, haruskah kita masturbasi buat yang lagi bergumul di sana? Gak punya pilihan lain? Kita lagi memprogram diri kita loh. Teman-teman yang bergumul di area sana, saya tahu ada di ruangan ini. Setiap kali aku masturbasi karena aku kesepian. Setiap kali kesepian, haruskah bermasturbasi? Itu lagi memprogram diri namanya. Jangan salahin keadaan. You have choice. Sama seperti kita lagi bernapas. Tadi sesek kita punya pilihan buat menghembuskan kan. Kalau sesek kita punya pilihan kan. Jadi orang yang bergumul dalam dosa, tapi terus-terusan nyalahin orang lain, padahal tahu keadaan yang gak baik, itu seperti orang narik napas, udah sesek, ditahan terus sampai mati. Seolah-olah dia gak punya pilihan untuk menghembuskan CO2 dari paru-parunya. You have choice untuk melepaskan dosa itu. You have choice. Tapi kita harus awali dengan mau bertanggung jawab. Karena apa yang kita tahu, kita berkuasa untuk bilang ya pada dosa ini, kita juga bisa ngomong enggak. Karena dulu saya ngomong iya,
Sekarang saya mau ngomong enggak sama alkohol ini, sama zat terlarang ini, sama marah-marah ini. Saya yang bilang iya. Saya yang berhenti nyalain orang, saya yang bilang iya. Sekarang saya mau bilang enggak. Tapi jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di responsible. Kalau kita cuma merasa bertanggung jawab aja, oh iya ini salahku, aku enggak layak. Aku enggak layak, nanti teman ngajak pelayanan. Oh enggak, aku baru berdosa, aku enggak layak. Jangan berhenti di yang situ, jangan berhenti di responsible. Kalau kita udah tahu kita salah, ini yang harus kita lakukan. Yaitu baca sama-sama. Rasa bersalah, rasa bertanggung jawab atas kesalahan, dipendam terlalu lama, dimanfaatkan si iblis. Kita dihakimi, dianggap nggak layak. Tapi kalau itu kita bawa pada Roh Kudus, pada Tuhan, itulah awal dari pemulihan. Kalau kita udah ambil responsibility, Tuhan, aku salah. Aku yang memutuskan untuk terus-terusan scrolling Instagram sehari sampai 6 jam. Aku yang memutuskan untuk terus-terusan kalau stres aku carinya alkohol. Aku yang memutuskan untuk tiap tahu sesuatu yang buruk tentang temanku aku beritain ke orang-orang. Aku salah Tuhan, maaf Tuhan. Receive, apa baca sama-sama? Pengampunan Tuhan. Bawa tanggung jawab rasa bersalah itu ke Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan minta pengampunan, Tuhan kita itu bukan Bapa yang ngelihat, nih si Resa dosa, dia langsung buang muka. Terus sambil ngintip-ngintip, aku baru mau balik kalau kamu udah minta ampun. Terus kita dicuekin, no. Baca kisah anak yang hilang. Anaknya datang, mau jadi budak, papanya lari. Bapak kita itu selalu menanti kita. Dia sudah siapkan pengampunan itu. Karena Yesus sudah bayar harganya di kayu salib. All you need to do is receive. But to receive His mercy, kita harus datang ke Dia dan mengakui perbuatan kita. Receive His mercy. Di gereja Katolik kita bersyukur. Ada yang namanya sakramen pengampunan dosa. Loh berarti gereja Katolik ini ngaku dosa apakah harus lewat romo? Bukankah seharusnya harus langsung ke Tuhan? Jadi yang mana nih? Harus lewat romo atau harus langsung ke Tuhan? Kita selalu pakai atau. Padahal Tuhan minta kita lakuin dua-duanya. Bukan or. It's and. Pengakuan dosa ada di Alkitab. Ngaku dosa langsung ke Tuhan lewat doa ada di Alkitab. Tuhan minta kita lakuin dua-duanya. Itu rahmat Tuhan buat kita gerejanya. Yang pertama pengakuan dosa, indirect. Nih, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada para rasul dan memberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Ini dasar ayat sakramen pengakuan dosa. Kita percaya otoritas ini diwariskan secara turun-temurun dari para rasul ke para romo, ke para uskup. Jadi ketika kita ngaku dosa, menerima sakramen pengakuan dosa, itu menunjukkan kerendahan hati kita. Untuk tunduk pada otoritas rohani yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Sama seperti brother dan sister kita dari denominasi lain. Mereka pun konseling minta didoakan, ngaku. Untuk pergumulan-pergumulan berat yang mereka nggak bisa hadapi sendiri, mereka datang ke pendetanya. Dan itu otoritas rohani yang ditempatkan dalam kehidupan mereka. Kita pun gereja Katolik terutama melakukan dosa adalah ketika kita mengalami namanya dosa berat. Dosa di mana itu udah berat, kita sadar secara sengaja tanpa paksaan kita lakuin. Dosa berat, aduh di hati ini injured langsung, damage-nya besar sekali. Kita bisa datang, minta didoakan, minta pengampunan. Tapi ada orang mikirnya ya udah ngaku dosa itu cuma bisa lewat romo. Jadi menerima pengampunan kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan cuma pas ekaristi, menerima pengampunan Tuhan cuma pas pengakuan dosa. Ketemu Tuhan ya udah dua itu. No. Tuhan kita pengen setiap hari ketemu kita. Makanya Tuhan pun bilang,
Multimedia, next slide please. Habis baterainya kayaknya. Oke. Ini ayat di mana penulis kitab Ibrani bilang, kita punya Yesus yang jadi pengantara kita. Tuhan mau kita juga datang pada Dia setiap hari. Berelasi secara intim. Di situ kita bisa seperti lagu selidiki aku Tuhan. Ini Resa. Cerita hari kita gimana. Nanti Tuhan bisa ingetin kamu harusnya jangan naikin nada. Tadi waktu ngomong sama istrimu. Tuhan ampun. Maaf ya Tuhan. Dia pengen setiap hari kita bersekutu menerima pengampunan dan kasih Dia. Tapi ada momen-momen di mana kita dosa berat, hati kita ini udah cedera, Tuhan yang bisa arahkan. Kamu ngaku dosa. Tapi kita bisa ketemu Tuhan bukan cuman di bilik pengakuan, bukan cuman ketika ke gereja. We are the church. Because God stay in us through His Holy Spirit. Dan yang terakhir, sebagai penutup, kalau kita mau menerima, kalau kita mau menang dari dosa, kita harus baca sama-sama. Kalau mau menang dari dosa, jangan fokus sama dosanya. Saya undang pemusik maju ke depan. Dosa itu sifatnya itu pengganti yang iblis tawarkan. Hati kita kesepian sebenarnya karena kita gak punya keintiman sama Tuhan. Iblis lewat dunia ajarin kamu butuh seks. Dan itu yang saya tahu bertahun-tahun. Kesepian, ingat luka saya cari seks. Ketika kita cari uang, yang kita cari sebenarnya rasa aman. Iblis ajarin lewat dunia, rasa aman itu hanya bisa diperoleh lewat uang. Padahal rasa aman kita, kita punya Jehovah Jireh yang memelihara kita. Semua dosa menawarkan kelegaan sesaat dengan konsekuensi yang jauh lebih berat. Di mana iblis berikan itu sebagai pengganti kasih Tuhan. If you want to win against sin, you simply just need to receive His love. Dan itu yang saya alami. Di awal pertobatan saya, ada begitu banyak hal yang Tuhan sadarkan. Ketika saya begitu intim, dekat, berdoa, merasakan Tuhan sebagai seorang pribadi. Ada masa-masa di mana saya itu ingin berhenti dengan kecenderungan, dengan gaya hidup seks bebas saya, dengan pornografi, masturbasi, dengan kekuatan sendiri karena saya ngerasa jijik, gak layak. Dan saya fokusnya ke situ terus. Jatuh bangun. Tapi ketika saya fokus cari Tuhan, berelasi sama Dia, saya gak kesepian lagi. Even di hari di mana gak ada orang nanya saya, ada Roh Kudus di hati saya yang ngajak ngobrol saya. Saya gak bisa mikir ke sana lagi. Saya masih bisa jatuh, tapi saya gak akan bisa jatuh lama-lama. Saya gak akan bisa menikmati jatuhan saya. Saya gak akan bisa dengan sengaja menjatuhkan diri saya. I know there's Holy Spirit here. Ketika saya sepi, dulu mikirnya cari pornografi. Sekarang saya kesepian, saya cari Roh Kudus. Karena Dia memberikan keintiman yang sejati. Dulu saya ngerasa gak aman. Wah, jadi bandar judi segala macam, lihat tabungan galau. But right now, kalau saya lihat tabungan menipis, pengeluaran besar, dan saya sudah ngelakuin yang terbaik yang saya bisa dengan uang yang saya percayakan, I read my Bible and found Dialah Jehovah Jireh. Tabungan saya di sini gak banyak, bukan karena saya foya-foya, tapi karena saya melakukan sebaik yang saya bisa untuk bantu keluarga, untuk ini, untuk itu. Tapi Bapak saya penguasa alam semesta. Tabungan saya di sini gak ada, tapi Papa tabungannya gak terbatas. Kalau Papa tahu saya butuh, Papa pasti akan bantu. And I found my peace. Do you want that kind of peace? Hanya ada satu. The conduit
MD langsung ketawa. Kalau Anda mau kasih Tuhan ada di dalam hatimu, this is the key. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Kudus yang telah dikaruniakan pada hati kita. You know, kita selalu bergumul dalam dosa karena hati kita ini kering. Dan dunia ajarin bawa kekeringan itu kepada dosa. But today, firman Tuhan diberitakan. Saudara dan saya dalam hati kita semua sudah ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus turun dalam hati kita ketika kita dibaptis. Seperti ayat tadi. Ayat tadi, Yesus menghembusi para rasul berkata terimalah Roh Kudus. Itu terjadi sebelum Pentakosta loh. Waktu Pentakosta kalau teman-teman baca yang turun itu tiupan angin keras. Jadi Roh Kudusnya pas Pentakosta udah ada dalam diri para rasul. Tapi ada tiupan angin keras yang bikin mereka mampu, bikin Petrus mampu berkhotbah 3.000 orang tobat. Itu apa? The power of God. Anointment. Love and power of God. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, Tuhan bisa curahkan His love, His power that will restore you, that will reconnect you with God and the people of God. And today, the Holy Spirit in you mau curahkan apa yang sudah Dia berikan kepada para rasul. All you need to do is exhale your sin and breathe the love of God. Saya undang tim pujian maju ke depan. Do you want that peace? Apakah kau mau rasa aman itu? I know today ketika saya berdoa dalam hati, ada banyak orang yang lagi ngerasa dirinya kering. Ada yang sadar, ada yang gak sadar. Saya mau semua mata ditutup. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa untuk mempersiapkan bahan ini hari ini. Banyak orang yang ngerasa kering. Ada yang sadar, ada yang gak sadar. Yang gak sadar, Anda bergumul dengan dosa. Habitual sin. Dan saya di sini gak untuk menghakimi. Some of you have porn, some of you marah-marah, some of you kecanduan sosmed. But today, you can exhale that sin. Some of you sadar kau kering karena kau ngerasa jauh dari Tuhan. And today, the same Spirit yang menghembuskan angin itu di Pentakosta mau menghembuskan angin yang sama, memberikan kesegaran. If you know, semua mata ditutup kok. And I feel this in my prayer. Kalau Anda tahu Anda orang itu, yang tanpa sadari Anda kering dan Anda cari itu dari dosa. Atau Anda tahu Anda kering, sadar karena Anda menjauh dari Tuhan. And today you want to receive that new power and love and intimacy. Yang sadar dan yang gak sadar, yang bergumul dengan dosa, yang pengen dekat sama Tuhan. And you want to receive that power and love, angkat tanganmu. Thank you Lord. Mari kita angkat pujian ini. Bawa hati kita yang haus dan lapar dan kering ini pada Roh Kudus yang hadir di sini. Jadikan lagu ini deklarasi iman kita. Let's invite Holy Spirit to refresh and renew us.